pas gue akhirnya kenapa mau MC ini dengan begitu banyak orang. Kalau radio kan cuma studio. Awalnya gara-gara gue punya utang, Say. Wow. Iya. Gue punya utang sama nyokap gue. Nyokap gue tuh kan macam rentenir kalau gue utang. Jadi karena gue harus beli, kan gue ada usaha baju. Terus emak gue tuh tipe orang yang kayak kalau lu belum habis lu jangan beli dulu gitu. Gue bilang sedangkan kalau fashion kan harus mengikuti perkembangan zaman kan. Indo 5 bercerita. Berbagai macam cerita dari sudut pandang yang berbeda. Sebelum menonton lebih lanjut, subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Siapa tak mengenal Patricia Goh? Ia adalah seorang model berkebangsaan Indonesia yang memiliki darah Tionghoa. Memiliki postur tubuh yang tinggi dan wajah yang oriental membuat wanita bernama asli Patricia Gunawan tersebut bernari meraih mimpinya untuk berkarir sebagai model. Pat Goh sering mengikuti beberapa ajang kontes kecantikan hingga taraf ASEAN. Beruntungnya, Pat Goh berhasil mendapatkan juara dan memiliki peluang karir sebagai model di industri hiburan. Pat Goh pun juga tak hanya menjadi seorang model, Pat Goh pun bisa menjadi presenter dan juga penyiar radio. Wah, banyak sekali talentanya ya. Nah, di Indo 5 bercerita kali ini mendapat kesempatan ngobrol langsung dengan Patricia Goh. Mau tahu keseruannya? Yuk simak videonya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara YouTube channelnya Indo 5, Indo 5 bercerita. Nah, kali ini di samping aku ada Patricia Goh. Siapa yang nggak tahu? Banyak yang nggak tahu saya. Model papan atas yang sudah tembus sampai pokoknya luar biasa. Asia Next Top Model ya. Iya, se-Asia aja ya saya, gue internasional se-Asia doang saya. Amin, mudah-mudahan kita doakan karirnya lebih tinggi lagi, Say. Amin, Ya. amin. Nah, Patricia Goh, kita mau ada beberapa yang mau kita tanyain. Awal karirnya bisa masuk ke dunia model itu memang dari kecil suka atau karena Pertama nggak sengaja itu disuruh buat sama sekolah aku untuk apa ya? Untuk apa ya namanya? maju Bukan mewakili mewakili sekolah untuk lomba modeling antar sekolah gitu. Abis itu alhamdulillah puji Tuhan menang juara 1. Tapi ya nanti sih yang kayak kita show terus yang pakai meja terus dibikin triplex ya standar itu. Tapi jadi di situ ke awal dari semuanya gitu. Enggak juga sih sebenarnya, yang sebenarnya banget yang membuka opportunity itu ketika aku ikutan Wajah Femina. Wow. Di tahun 2010 Wajah Femina 2010 aku ikutan. Itu aku baru mulai tuh masuk majalah gitu. Itu awal mulanya lah. Kalau misalnya kita ngomongin yang pertama kali banget itu pada saat aku umur 15-16 gitu. Tapi itu nggak dihitung lah karena itu kan cuma iseng-iseng doang ya gitu. Tapi mulai berawal punya rasa niat untuk ikut-ikutan tuh dari umur 15 tahun ya udah kan ya? Itu sebenarnya aku nggak ada keniatan, itu tuh karena dipaksa satu. Ada niat itu akhirnya karena kita tahu duit saya. Kalau kita tahu duit ya? Jadi kayak waktu SMA kan kayak duitnya pas-pasan banget tuh. Kalau dapat uang jajan lebih kan kenapa enggak gitu loh. Itu ini kan kita halal gitu kan. Jadi dari situlah lomba-lomba ya, dapat duit langsung ketagihan. Nah, jadi pas aku lomba itu nggak dapat duit, tapi dapat piala. Habis itu diajakin untuk fashion show. Fashion show-nya aku ingat banget namanya 250.000 say. Tapi itu udah walaupun tempatnya di Depok ya, rumah gue di Sunter say. Itu kayak uang taksi habis say. Tapi nggak apa-apa, pengalaman. Iya. Gitu. Nah, tapi dari situ akhirnya bisa masuk ke 15 besar Next Top Model. Itu gimana effortnya? Luar biasa banget sih pastinya. Itu juga karena dipaksa sama teman aku. Really? Jadi masuk Asia Next Top Model? Iya, jadi kayak sebenarnya setiap aku ikutan lomba itu tidak pernah purely dari diri aku. Yang aku purely ikutan itu hanyalah Gading Model Search. Purely yang aku mau ikutan lomba. Itu Gading Model Search tahun 2009. Gitu. Itu menang masuk? Enggak, itu masuk top 10. Top 10. Karena aku model paling pendek di situ. Gitu. Di Asia Next Top Model banyak pembelajaran ya, karena se-Asia kumpul tuplak di situ semua. Yes, dan juga kayak mentor-mentor aku juga oke banget gitu. Nah, terus kita juga dapat
acara radio di Hard Rock FM Jakarta di tahun 2016. Yes. Gimana ceritanya bisa jadi modeling, terus punya kemampuan juga untuk bawa siaran radio? Jadi behind the scene ketika aku lagi fashion show, anak-anak kru nih, kayak anak-anak kru kalian gitu, kan enggak, dia kan ngeliatin gue nih, gitu kan, gue suka bebanyolan di belakang layar gitu loh. Kan namanya kita lagi fashion show kan kita cuma diam doang, lurus terus kelihatan fierce gitu kan. Nah di belakang layar kan sebenarnya kan gila-gilaan nih semuanya, para modelnya dan juga para krunya. Nah si kru ini gini, maksudnya dibilangnya gue orang gila sampai bebencongan gitu kan. Terus gitu dia bilang, lu kenapa sih gak mau jadi penyiar aja atau nggak jadi presenter gitu kan. Dia bilang, aduh nih gue bisa mati kalau lihat kamera, gue bisa metong sate kotek gue say. Habis itu koreografer namanya Papa Edwan Handoko dan juga beberapa koreografer tuh juga sering bilang sama aku, Pat lu mau nggak sih coba gitu kan. Awal-awal nggak mau, tapi setelah kayak aku mikir apa ya di poin yang kayak gila nih gue udah umur 24-25 tapi gue tidak ada pemasukan yang tetap karena di saat itu gue juga bukan model yang gimana banget. Ya standar aja karena tapi kan lo udah jebolan Asian Next Top Model. Itu belum. Jadi gue tuh merasakan bahwa di modeling industry dan gue yakin buat event industry juga sama karena kita in the same event ya. Gue percaya bahwa ada masanya lagi rame banget, tapi lagi kosong banget. Jadi pemasukan tiap bulan itu berbeda-beda. Pemasukannya itu berbeda-beda, pengeluarannya juga berbeda-beda kan. Maksudnya kayak pemasukan gue ketika misalkan lagi lebaran gue nggak laku say tampang gue. Iya dong, nggak laku nih gue kalau sesuai segmen ya. Imlek gue laku banget say. Jadi kayak aduh nggak bisa nih begini nih gue. Akhirnya gue cari kerjaan lain, yaitu gue menjadi agen asuransi. Jadi gue karena modeling itu kan gue nggak tiap hari pada saat itu. Luar biasa. Jadi dan modeling kan banyak nunggunya, bisa terus kan gue prospek gitu say. Sama gue juga pernah jadi agen asuransi. Ya apa aja deh yang bisa gue jual juga. Ya kan? Betul. Ya udah akhirnya teman-teman gue yang dokter ngajak teman gue di seorang dokter, dia juga gue ketemunya di agen asuransi, dia nyuruh gue ikutan Asia Sesat Model. Itu tuh diteror lah, suruh ikutan gitu. Jadi bukan gue yang mau, tapi gue bilang gini, oke, at least I try. Nanti hasilnya seperti rezekinya apa? Kayak gimana? Yang pasti I just do my best gitu. Yes, good. Jadi gue juga bukan tipe orang yang menutup diri gue yang kayak I don't want to do that tuh, enggak. Jadi kayak I want to do that, tapi gue masih ada kewajiban yang lain nih gitu. Gue harus menyelesaikan kewajiban gue dulu, barulah gue bisa ngambil itu. Nah puji Tuhan pas taninya pas-pasan lah bisa gitu. Tapi gue lihat di YouTube channelnya dia tuh memang luar biasa banget loh. Kita terhibur banget sama Petgo yang kocak banget. Lo apa adanya dengan handphone aja lo bisa nge-vlog gitu, terus ngebuat siapa teman rekan lo. Gue lihat si Tungkir Wilda itu kan bocor juga ya, anak yang luar biasa juga lah, putri Indonesia, tapi nggak jaim. Nah itu kita senang banget melihat sosok-sosok muda yang punya kreasinya luar biasa. Nah itu dia salah satunya Petgo ini. Nah teman-teman, Petgo ini juga kalau kita lihat over pede juga kalau di kamera ya sekarang ya. Nah itu gimana sih, apa yang membuat lo muncul menjadi confidence? Karena kan dulu didorong untuk ikutan ajang-ajang seperti itu. Gue percaya akan waktu ya, dengan ibaratnya zaman sekarang kalian akan TikTok pada waktunya something like that kan sih. Iya. Ya karena berjalannya waktu, karena gue mau nggak mau pada. Jadi ceritanya kenapa? Jadi itu kan kalau misalnya yang jadi penyiar radio adalah karena gue menjadi penyiar radio karena gue diajakin Papa Edwan kenalin ke Hard Rock FM. Waktu itu gue lagi fashion show di Hard Rock FM, terus ditawarin lah gue untuk ikutan tes itu. Gue mau. Tapi kalau yang berhubungan dengan kamera gue nggak mau. Nah pas gue akhirnya kenapa mau MC ini dengan begitu banyak orang. Kalau radio kan cuma studio. Awalnya gara-gara gue punya utang gue punya utang sama nyokap gue. Nyokap gue tuh kan macam rentenir kalau gue utang. Jadi karena gue harus beli, kan gue ada usaha baju. Terus emak gue tuh tipe orang yang kayak kalau lu belum habis lu jangan beli dulu gitu. Sedangkan kalau fashion
mengikuti perkembangan zaman kan. Jadi gue harus ada suntikan dana, pinjam dananya dulu untuk gue belanja dulu gitu kan. Nah, gue stres tuh, modeling nggak jalan, nggak jalan karena kan lagi masanya lagi turun kan, maksudnya lagi bukan bulan-bulannya gue. Nah akhirnya ditawarin lah buat nge-MC. Pak gue mau coba nge-MC, mati-matian gue nggak mau. First time mati-matian gue nggak mau. Akhirnya emang berapaan say? Per hari segini. Say, lu kalau bisa dapat 10 hari nih say. Lemong ya. Ini kalau misalnya gue dapat, gue bisa bayar utang mak gue diem say. Oke, akhirnya gue bikin video buat perkenalan diri, buat kirim ke kliennya. Puji Tuhan gol say. Puji Tuhan gol, ya udah sampai sekarang gitu. Jadi kayak anjir mau nggak mau nih say, gara-gara punya utang gitu ya karena dengan bekerja menjadi MC bisa membuat hidup gue lebih mudah ya. Ya apapun dijalanin ya. Kita jalani kan yang penting halal. Yang penting halal. Itulah pembelajaran luar biasa dari Patricia Go. Ya semua itu harus dicoba intinya. Betul. Karena apapun penghasilan yang penting halal. Betul, ya, dan nggak ada yang nggak mungkin. Pasti semua mungkin karena betul, harus dengan penuh usaha. Yes. Thank you banget Patricia Go. Sukses selalu untuk karirnya. Mudah-mudahan makin ke depan makin bersinar lagi. Amin. Dan makin banyak program-program acara. Amin. Dan selalu bisa kerjasama dengan kita pastinya ya. Amin. Oke, thank you. Thank you Buat everybody semuanya. watching Indo 5 bercerita.